Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Ziyaddin Abmatar from Kelambuk Satu. Inshallah, we're gonna explain our project. We're gonna present our project for about pool classify and types. So first, we're gonna letter Bilakam. So rocks is like cool, natural, limestone and sandstone are essential for virus industries. However, at identifying them manually is time. So consuming and prone to human error. And to solve all this artificial intelligence AI to computer vision, so we can use automatically classify rocks based on their images. So therefore, this research, inshallah, we're gonna focus on developing and actual AI system to make rocks identification faster and more efficient for both use. Next, okay, we're gonna describe the program. So the fourth thing, it's looking image for loading image for cool, limestone, and sandstone. This one. So converting to grayscale the color to simplify the colors and applying a pre-processing based on the specific experiment P1 until P4. So we're gonna extracting the texture features using GLCM type of color as well, classifying the rocks using random forest. So first type, we're gonna explain about coal. So the color is gonna be deep black or dark brown, and the texture gonna be varies from shiny to dull, depending on the carbon content. All of it content of carbon, like for bakar as Indonesian. And for structure layered, sometimes showing the traces of honest planes from the wood as well. Surface dense but lit, often with fine cracks, so it's easy to harsh or easy to crack. And the last type, inshallah, we're gonna have the category contains images of pure limestone. It's classified as limestone. So the color solid white, light gray or yellowish, like we see here, and the texture fine coarse, especially if contains fossil fragments, and the structure solid and dense as well as the one before this one for calyx vines, and the surface varies from smooth to having small holes, pores like this one. Can I zoom? Yeah, like a sponge caused by iced. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan proyek PCD untuk kelompok saya. Yang pertama kita akan membahas tentang dataset bagian yang sandstone. Jadi untuk kategori ini, karakteristik visual yang bisa kita amati dari kategori sandstone itu, yang pertama, warnanya bervariasi dari coklat muda, kemerahan, hingga abu-abu tergantung material semennya. Yang kedua itu tekstur kasar seperti amplas karena didominasi oleh butiran kuarsa berukuran seragam. Yang ketiga itu struktur berlapis yang jelas akibat proses pengendapan alami. Dan yang keempat itu kerapatan pori terlihat antar butiran pasir yang berfungsi sebagai ruang reservoir air atau minyak. Next. Untuk di bagian pre-process, kita menggunakan 4 pre-process di sini. Yang pertama itu pre-process 1 adalah resize plus grayscale, di mana proses ini diawali dengan mengubah dimensi gambar menjadi seragam, lalu mengonversinya ke skala keabuan untuk menyederhanakan data warna sehingga fokus pada intensitas cahaya bantuan. Untuk preproses kedua, kita menggunakan gabungan dari preproses 1 ditambahkan median filter dan histogram equalization. Di tahap ini menggunakan median filter untuk menghaluskan serta menghilangkan bintik-bintik pengganggu atau noise tanpa mengaburkan tepi, yang dilanjutkan dengan histogram equalization untuk meratakan kontras citra agar detail tekstur lebih menonjol.
Yang ketiga, kita menggunakan preproses 3 yang dimana preproses 3 ini terdiri dari gabungan antara preproses 1 ditambahkan Gaussian blur plus sharpening. Proses ini menerapkan Gaussian blur untuk mereduksi noise halus secara merata, kemudian dilakukan sharpening untuk mempertegas batas struktur dan pola ratakan pada permukaan batuan. Dan di preproses 4, itu adalah gabungan dari preproses 1, thresholding, opening, dan juga closing. Untuk di tahap ini, kita mengubah citra menjadi binar hitam putih menggunakan thresholding untuk memisahkan objek utama, lalu disempurnakan dengan operasi opening serta closing. Next. Jadi kita akan jelasin lagi di perdetail untuk di proses 1, yakni resize plus grayscale. Di situ juga udah ada contoh dari sampel dataset yang sudah diubah menggunakan preproses 1. Jadi untuk di resize itu digunakan untuk menyamakan ukuran seluruh citra, dan ini diperlukan agar proses pengolahan citra dan ekstraksi fitur dapat berjalan konsisten di seluruh dataset. Untuk yang kedua itu grayscale, dan grayscale ini hanya untuk mengubah citra menjadi citra keabuan. Di hasil klasifikasi perjawaban 1, di sini bisa dilihat untuk 3 model machine learning-nya, ada random forest, SVM, dan KNN. Jadi hasil pada tabel itu menunjukkan penurunan performa akibat hilangnya informasi penting setelah proses grayscale dan resize. Jadi hal ini memicu overfitting parah pada random forest. Akurasi trennya sampai 95% dan tesnya 58% karena modelnya terpaksa menghafal noise pada data latih yang minim fitur. Sementara itu, SVM dan KNN tampil buruk karena kekurangan data diskriminatif untuk membedakan objek. Lanjut. Selanjutnya itu adalah hasil dari preproses kedua. Bisa dilihat di sini, hasil dari preproses kedua itu yang menggunakan preproses 1 yang ditambah dengan median filter dan histogram equalization. Tampak dari citra di sini sangat berubah signifikan dari yang sebelumnya. Median filter itu digunakan untuk mengurangi noise, salt, and pepper tanpa terlalu merusak tepi objek. Filter ini efektif pada citra batuan yang mengandung gangguan kecil akibat perbedaan resolusi atau kualitas kamera. Selanjutnya, kegunaan histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras citra. Teknik ini membantu memperjelas perbedaan intensitas pada tekstur batuan, terutama pada gambar dengan distribusi intensitas yang sempit atau pencahayaan yang kurang merata. Selanjutnya, ini adalah hasil klasifikasi percobaan kedua. Berdasarkan pada tabel yang di atas, penambahan median filter dan histogram equalization justru memperburuk performa keseluruhan karena mereduksi fitur penting gambar secara berlebihan. Random forest mengalami overfitting yang lebih ekstrim dengan akurasi tes yang anjlok hingga 50%. Hal ini terjadi karena median filter menghaluskan gambar sekaligus menghapus detail tepi dan tekstur halus, memaksa model menghafal data latih yang semakin minim informasi. Sementara itu, penerapan histogram equalization yang meratakan kontras justru mengaburkan perbedaan intensitas cahaya antar objek, sehingga membuat performa SVM menurun dan KNN kesulitan membedakan jarak piksel. Selanjutnya itu adalah hasil dari preproses ketiga yang menggunakan Gaussian blur dan sharpening. Gaussian blur digunakan untuk menghaluskan citra dengan mengurangi detail frekuensi tinggi. Teknik ini membantu meredam noise halus sebelum dilakukan proses sharpening. Selanjutnya akan dilakukan sharpening yang digunakan untuk mempertajam tepi dan detail tekstur citra batuan. Teknik ini merupakan kebalikan dari blur yang menonjolkan perbedaan intensitas antar piksel yang berdekatan. Selanjutnya adalah hasil klasifikasi percobaan ketiga. Dari tabel yang di atas, kombinasi Gaussian blur dan sharpening memberikan sedikit perbaikan dibandingkan percobaan sebelumnya karena mampu menyaring noise sekaligus mempertegas kembali tepi edges objek. Hasilnya, random forest kembali ke performa awal dengan akurasi tes sekitar 58%. Meskipun tetap mengalami overfitting parah akibat sifat dasarnya yang menghafal piksel mentah. Sementara itu, efek penajaman gambar ini berhasil meningkatkan stabilitas SVM hingga mencapai akurasi tes 60%. Karena batas pemisah objek menjadi lebih jelas serta mendongkrak akurasi KNN naik menjadi 51,6%. Karena kontras lokal yang tajam membantu akurasi perhitungan jarak antar piksel. Mungkin begitu, sekian dari saya. Pada preprocessing yang keempat kali ini, kami menggunakan thresholding, opening, dan closing.
Thresholding ini kami gunakan untuk mengubah citra yang awalnya grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang batas tertentu, sehingga kami dapat menghasilkan area terang dan gelap yang terpisah. Lalu, kita juga menggunakan opening. Opening itu adalah erosi diikuti dilatasi. Kami gunakan ini untuk menghilangkan noise kecil berupa pixel putih yang terisolasi sehingga menghasilkan citra biner hasil thresholding yang lebih bersih. Lalu kami juga menggunakan closing. Closing itu adalah dilatasi diikuti dengan erosi yang berfungsi untuk mengisi celah kecil atau pixel hitam yang terisolasi sehingga menghasilkan bentuk objek citra biner yang lebih utuh. Oke, dari pre-processing yang tadi, kami mendapatkan hasil terburuk karena kombinasi ini mengubah gambar menjadi hitam putih ekstrem yang melenyapkan seluruh detail gradasi dan tekstur objek. Kondisi ini memicu over-tilting destruktif pada random forest dengan akurasitas yang sangat anjlok, yaitu 40% akibat model terpaksa menghafal bentuk biner yang tersisa pada data latih. Sementara itu, performa SVM dan KNN juga hancur di angka 45% karena operasi morfologi yang kurang presisi justru mendistorsi bentuk asli objek. Hal ini membuat batas pemisah kelas bagi SVM menjadi bias dan mengacaukan perhitungan jarak pixel pada KKN secara signifikan. Selanjutnya, kita bisa melihat performanya pada convolution matrix ini. Pada random forest itu menunjukkan performa yang paling buruk, yang dimana Qual hanya berhasil dikenali 6 dari 14 data, Limestone 8 dari 22 data, dan Sandstone hanya 2 dari 24 data. Dan parahnya, ada 15 data Sandstone yang justru salah diprediksi sebagai Limestone. Untuk SVM, ini dia cukup baik mengenali, yaitu Qual 12 dari 14 dan Limestone 16 dari 22. Namun, gagal pada kelas Sandstone sebanyak 11 dari 24. Dan Sandstone-nya itu salah diprediksi sebagai Qual, yang menunjukkan bahwa batas pemisah antar kelas menjadi tidak jelas akibat fitur yang terdegradasi. Oke, di sini KKN menjadi model yang paling stabil di percobaan ini dengan Qual 12/14, Limestone 12/22, dan Sandstone 10/24. Meskipun tidak sempurna, KKN mampu mengenali pola pendekatan antar data meskipun informasi fitur sudah sangat berkurang. Rendahnya akurasi dari ketiga model tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perpaduan tahapan preprocessing di tahapan 4. Tahap thresholding menghilangkan seluruh gradasi intensitas pixel yang sebenarnya itu menjadi pembeda utama untuk struktur antara jenis batuan. Kemudian, opening dan closing membuat citra akhir menjadi sangat sederhana dan kehilangan karakteristik tekstur aslinya. Akibatnya, fitur GLCM yang diindeksasi menjadi sangat miskin informasi, membuat ketiga kelas yaitu Qual, Limestone, dan Sandstone menjadi hampir serupa. Inilah poin utama yang menyebabkan random forest paling parah terdampak karena banyak salah diprediksi. SVM gagal membedakan Sandstone dengan Qual, sementara KNN menjadi yang paling stabil meskipun tetap tidak optimal. Kesimpulan kita dapat yaitu adalah dari 4 skenario preprocessing yang diuji dari percobaan 1 hingga 4, yaitu percobaan 1 resize grayscale, percobaan 3 itu resize grayscale, Gaussian blur, dan subtoning, menghasilkan performa baik pada kedua skenario tersebut. SVM berhasil mencapai tes akurasi sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tekstur pada citra batuan sudah dapat direpresentasikan dengan baik menggunakan citra grayscale saja.
Dengan penambahan Gaussian blur serta sharpening tidak mengurangi kualitas fitur yang diekstraksi dengan secara signifikan. Sekian penjelasannya, terima kasih.